Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Dara, yang akan membahas soal SIMAK UI. Nah, kali ini aku akan membahas 3 contoh tipe soal yang sering muncul di soal SIMAK UI. Jadi bisa kita bilang ini soal yang populer ya, soal yang setiap tahun, bayangkan dari tahun 2009 sampai 2019, soal-soal ini muncul di SIMAK UI. Jadi bisa kalian kira-kira soal ini akan muncul nggak kira-kira di tahun 2022? Ya, kemungkinan besar akan muncul. Kenapa? Karena di 10 tahun, 10 sampai 11 tahun ini muncul, 2009 sampai 2019, artinya kan potensi untuk muncul kembali juga akan besar. Nah, makanya hari ini kita akan belajar 3 tipe soal yang populer muncul di SIMAK UI. Yang pertama, yaitu adalah soal makna kata. Soal makna kata itu adalah kalian diminta untuk menganalisis, menentukan dan menganalisis makna kata yang terdapat dalam sebuah teks. Jadi di sini kalian diminta untuk, oh kira-kira makna katanya apa ya? Gitu. Yang kedua adalah ide pokok. Di sini kalian diminta menentukan ide pokok atau gagasan pokok pada sebuah paragraf, bisa juga sebuah teks. Dan yang terakhir adalah kalimat efektif. Soal-soal ini meminta kalian untuk menentukan kalimat yang efektif atau kalimat yang baku pada sebuah teks juga. Nah, yang pertama tipe yang akan aku bahas adalah makna kata. Contoh soalnya seperti apa sih, Kak? Contoh soalnya itu seperti ini. Jadi di SIMAK UI tahun 2016 muncul, ini Kakak menyajikan satu contoh aja dari tahun 2016, yaitu seperti ini. Jadi di sini ditanyakan kata restorasi dalam kalimat di atas memiliki keterkaitan makna dengan kata-kata berikut kecuali. Berarti yang pengecualian ya. Jadi tidak berhubungan dengan makna kata restorasi. Jadi dari 4 pilihan ini ada satu yang beda sendiri maknanya. Nah, untuk menjawab soal mengenai makna yang bagaimana sih? Pertama adalah kalian harus mengetahui makna leksikalnya. Apa yang dimaksud makna leksikal? Makna leksikal ini adalah makna dari kata tersebut. Jadi makna berdasarkan kata tersebut, yaitu contohnya dari restorasi. Berarti makna katanya apa? Nah, cara melihatnya bagaimana? Yaitu dengan melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kita acuannya KBBI. Yang kedua adalah, yang paling penting adalah sesuaikan konteksnya. Jadi kata restorasi di kalimat ini konteksnya seperti apa, yang sesuai apa, gitu. Jadi harus mengetahui maknanya berdasarkan teks atau berdasarkan kalimat. Nah, untuk soal ini ada kata restorasi. Ini sebuah istilah. Berarti kita harus mengetahui istilah ini bermakna apa sih di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sini ada 2 kata kunci, yaitu pengembalian atau pemulihan ke keadaan semula. Ini makna leksikalnya. Jadi berarti kita lihat nih di bacaannya atau opsinya, oh berarti yang benar restorasi itu maknanya adalah pengembalian iya, pemulihan iya. Nah, masih ada 3 jawaban ya. Kita perhatikan konteksnya. Restorasi ekosistem itu merupakan upaya memulihkan hutan gunung piluh yang pernah dibuka oleh perambah. Jadi di sini pemulihan di situ lebih berkaitan dengan kata apa kira-kira keterkaitan maknanya. Pemulihan itu berkaitan sama perbaikan ya. Jadi kalau kita memulihkan sesuatu kan itu berarti kita memperbaiki ya. Dan yang pemugaran itu kalau kalian tidak tahu, pemugaran itu maknanya adalah pemulihan atau perbaikan. Berarti berkaitan juga maknanya. Nah, jawaban yang benar yang mana? Tentunya yang alfa. Jadi yang tidak memiliki keterkaitan makna adalah yang pembangunan. Karena kalau restorasi itu kita memulihkan atau memperbaiki yang sudah ada, bukan membangun dari awal. Jadi kalau pembangunan itu kan berarti kita baru mulai ya. Sedangkan restorasi itu sudah ada. Di sini juga dibilang pernah dibuka, berarti sudah ada, seperti itu. Jadi ini tipe soal yang sering muncul yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ide pokok. Nah, ide pokok, contohnya seperti ini, ide pokok atau gagasan pokok. Untuk menjawab soal seperti ini gimana? Pertama adalah kita harus mengetahui bahwa gagasan pokok ini ada 2 paragraf di teks ini. Nah, untuk mengetahuinya maka kita harus membaca terlebih dahulu dan menentukan gagasan pokok dari masing-masing paragraf. Yang artinya 2 paragraf ini kita harus tentukan masing-masing gagasan pokoknya.
Yang kedua adalah menentukan kata kunci yang sering muncul berulang kali, karena itu menunjukkan bahwa topik pembahasannya adalah itu. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan keterkaitan antara paragraf 1 dan 2. Seperti itu. Kita baca terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah kalimat pertama, salah satu ubur-ubur paling primitif di dunia, yaitu Cassiopeia. Maaf. Nah, kembali ya. Jadi salah satu ubur-ubur paling primitif di dunia yaitu Cassiopeia. Tidur setiap malam. Jadi bahas tentang Cassiopeia, tidur setiap malam. Ubur-ubur berukuran sekitar 2,5 sampai 5 cm ini sering disebut sebagai ubur-ubur terbalik. Masih merujuk pada Cassiopeia, hewan ini dapat ditemukan di perairan dangkal di Samudra Pasifik, masih membahas Cassiopeia. Berarti kita perhatikan ya, ini ada Cassiopeia, kemudian membahas Cassiopeia ini tidur setiap malam. Selanjutnya, melalui berbagai eksperimen di laboratorium, para peneliti menyimpulkan bahwa Cassiopeia memenuhi 2 kriteria penting tentang tidur. Nah, kita mulai mengetahui nih, oh kata kuncinya itu adalah Cassiopeia, kemudian membahas mengenai tidur, yakni berkurangnya aktivitas dan respons terhadap stimulus untuk jangka waktu tertentu dan meningkatnya keinginan untuk tidur setelah kekurangan tidur. Masih membahas perihal tidur, para peneliti menemukan bahwa tubuh Cassiopeia diambil bergetar 30% lebih lambat. Nah, masih membahas tentang tidur ya. Kemudian ketika tempat mereka tidur diambil, masih sama pembahasannya. Selanjutnya, ketika para peneliti membuat mereka tidak bisa tidur, masih sama dengan menyemprotkan air. Bukti-bukti tersebut juga menunjukkan bahwa hewan yang tidak memiliki saraf yang terpusat sekalipun, seperti Cassiopeia, juga membutuhkan tidur. Pembahasannya masih sama. Hal ini berarti tidur menjadi keadaan perilaku, masih sama juga. Nah, kira-kira teman-teman bisa menyimpulkan tidak ya, apa kata kunci yang sering muncul di paragraf 1 dan 2? Tentunya adalah satu tentang Cassiopeia yang ini, kemudian yang kedua adalah mengenai perihal tidur. Nah, jawaban yang benar yang mana? Berarti dari 2 opsi ini, jawaban yang benar adalah yang alfa. 2 kriteria penting bagi tidur bagi Cassiopeia, karena ini ada 2 kata kunci yang muncul dan ada di paragraf 1 dan 2. Makanya jawabannya adalah alfa. Seperti itu. Lanjut ke 3 tipe soal. Tipe soal yang ketiga. Yang itu kalimat efektif. Nah, soal ini tuh ada di UTBK, ada juga di SIMAK UI. Jadi soal yang populer bukan hanya di SIMAK UI. Jadi soalnya itu menanyakan mengenai kalimat yang tidak efektif adalah kalimat. Jadi di sini ditanyakan yang tidak efektif ya. Nah, kalimat yang efektif sebenarnya ada 6 ciri ya. Nanti kakak akan buat pembahasan sendiri ya mengenai materi kalimat efektif. Tapi sebenarnya untuk menjawab soal ini kan salah satu kalimat yang efektif itu adalah salah satunya ya, ini salah satu cirinya adalah minimal ada subjek tambah predikat. Nah, soal ini kebetulan kenapa dia tidak efektif karena tidak ada subjek predikatnya. Jadi manakah kalimat yang tidak efektif? Yaitu kalimat yang 15. Tapi kita analisis dulu ya. Ini seolah-olah kalian harus analisis dulu. Nah, untuk menjawab soal untuk menentukan subjek predikat, kalian silahkan lihat video aku mengenai inti kalimat. Nah, di situ dibahas mengenai cara membedakan subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Gitu. Kalimat nomor 2. Nama lainnya adalah stomatitis. Di sini ada subjek predikat. Nama lainnya subjek adalah predikat. Kemudian nomor 6. Namun kondisi ini amat mengganggu. Kondisi ini jadi subjek amat mengganggu predikat. Kemudian nomor 12. Kita lihat ya. Rasa perih itu subjek, dapat muncul predikat. Aman. Nomor 13. Baru tumbuh itu predikat, lembaran fibrin putih itu subjek. Nah, ini inversi. Tonton dulu materi tentang subjek predikat. Nomor 13. Mana ya 13 ya? Oh, 13 sudah ya. 15. Nah, di sini apalagi diawali dengan konjungsi, kemudian apalagi jika menggosoknya tidak benar dan tidak hati-hati. Nah, kalau sebuah kalimat diawali dengan konjungsi, nih konjungsi seperti ini, ya, ini semua tuh penanda keterangan. Jadi, di kalimat 15 itu tidak ada subjek predikatnya. Kenapa? Karena diawali dengan keterangan, kemudian tidak ada koma sampai titik. Sehingga sampai dari kata awal sampai titik itu semuanya keterangan. Kalimat yang tidak efektif berarti kalimat 15. Sesuai yang aku sampaikan di awal gitu. Kenapa tidak efektif? Karena tidak ada subjek predikatnya. Oke.
Nah, itu tadi 3 tipe soal yang populer muncul di SIMAK UI dari tahun 2009 sampai 2019 ya. Kemudian selain mau membahas tentang soal-soal, aku juga mau membahas atau mau sharing sedikit ke kalian bagaimana sih tips belajar yang baik dan yang efektif. Pertama, menurut aku untuk belajar kita harus mempelajari konsep atau materi terlebih dahulu. Jadi belajar soal, pembahasan soal, pasti kalian tidak akan nyambung apabila kalian tidak mengetahui materinya terlebih dahulu. Jadi kita harus istilahnya mengetahui sampai akar-akarnya, sehingga nanti kalau ada muncul soal tipe A, tipe B, tipe C, kalian bisa menjawab dengan baik. Ya, yang kedua adalah disiplin dan konsisten belajar. Kenapa? Karena kalaupun kalian belajarnya misalnya musim-musiman, kalian akan lupa. Nah, makanya penting untuk kita menumbuhkan semangat belajar di diri kita. Bisa misalnya dengan belajar sendiri, yaitu dengan nonton YouTube seperti sekarang, dan atau bisa juga kalian mencari lingkungan positif yang biasanya kan malas tuh kalau sendirian. Nah, kalian bisa mencari lingkungan positif yang memotivasi kalian untuk belajar persiapan SIMAK UI ini. Bagaimana sih caranya, Kak, mencari lingkungan positif? Nah, kalian bisa mengikuti salah satu bimbingan belajar. Nah, aku merekomendasikan kepada kalian bimbingan belajar Simakara. Kalian bisa lihat Instagramnya, yaitu simakara.id. Kenapa harus bimbel ini? Karena bimbel ini kalian akan di drilling, kalian akan di apa ya, dibimbing selama 1 bulan, bayangkan ya. Jadi kalian akan dibimbing selama 1 bulan untuk mempelajari berbagai materi SIMAK UI dan juga ada pembahasan. Nah, apalagi ada promo nih, lagi ada promo. Kalian bisa menggunakan kode diskon dari aku. Jadi kalian bisa mendapatkan promo dan tentunya bisa belajar SIMAK UI dengan efektif gitu. Selain itu ada lagi nih yang terakhir yang paling penting yaitu perbanyak latihan soal SIMAK UI. Kenapa Kak kita harus perbanyak latihan? Karena di soal-soal SIMAK UI itu kalian bisa mempelajari, bisa menemukan nih soal-soalnya. Jadi di website UI itu resminya ada websitenya itu simak.ui.ac.id. Nah, di situ ada kumpulan soal SIMAK UI dari tahun 2009 sampai 2019. Nah, di situ kalian bisa pelajari tuh latihan, kalian juga latihan-latihan lah soal-soal SIMAK UI. Jadi kalian terbiasa mengerjakan soal. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah kalian perbanyak ikut TO SIMAK UI. Nah, makanya di sini aku tampilin nih salah satu TO SIMAK UI yang wajib kalian ikuti ya. Pertama karena gratis, asik gratis. Yang kedua terbuka untuk umum dan yang ketiga soal-soalnya dijamin terpercaya. Terpercaya itu soal-soalnya itu benar-benar seperti soal SIMAK UI ya, karena dibuat oleh anak-anak UI. Jadi kalian bisa ya tergambar lah ya nanti untuk SIMAK UI, kemudian di TO-nya juga seperti apa, jadi tergambar di kalian. Dan yang paling terakhir adalah ketika kalian mengikuti TO ini, maka kalian nanti akan dimasukkan, seluruh partisipan TO itu akan dimasukkan ke dalam grup eksklusif milik Simakara. Jadi kalian bisa berkesempatan menemukan lingkungan positif untuk belajar. Ya, semangat semuanya untuk persiapan SIMAK UI. Pasti harus berusaha dan tentunya harus berdoa. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Nanti akan aku berikan lagi materi-materi yang berkaitan dengan SIMAK UI. Semangat semuanya. Bye-bye.